Oke, selamat pagi kawan-kawan. Berjumpa kembali dengan saya, dengan si Bumbu. Ini kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana cara mengganti password direktur BUMDes. Sekarang kita bagaimana caranya membuat profil BUMDes lewat si Bumbu. Maka langkah yang pertama pasti membuka situs si Bumbu dulu .bojonegoro.go.id, lalu usernya kemarin kita pakai user kode desa dan passwordnya nomor desa. Kemarin password ganti dengan nama desa. Sekarang ketika sudah masuk, maka ketemu tampilan seperti ini. Tampilan seperti ini nanti ada tahapan dan menu tab profile. Nah, menu tab profile ini diisi dengan buat baru karena ini masih belum nama BUMDes di Gedung Arum. Kebetulan saya sudah dapat, namanya adalah Jaya Tirta. Coba kita isi dengan Jaya Tirta, dengan alamatnya alamat Jaya Tirta. Ini sudah ada direksi dan sekretaris. Alamat kita coba pakai RT 2 RW 3 Dusun Gedong, Desa Gedong Arum, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro. Bisa diisi alamat lengkap seperti ini, bisa diisi cukup sampai dengan desa, cukup sampai dusun, maaf, karena desa, kecamatan, dan kabupaten ini by sistem sudah muncul otomatis, maka biasanya teman-teman itu cukup sampai dusun kalau isi G. Nomor telepon ini harus diisi, contoh kita tentu saja tanggal berdiri, ini tanggal berapa, bisa dilihat di profilnya kemarin, tanggal berdirinya ini tanggal berapa, ada semua di sini. Kebetulan di sini itu mulai tahun 2003 berdirinya. Jadi tanggal 10 ini adalah month day, bulan 10, day-nya 24 tahun 2003. Nomor perdes yang terbaru nomor berapa bisa dilihat di profilnya, profil BUMDes. Ini yang terbaru 2017, nomor 2 tahun 2017. Nomor 2 tahun 2017. Nanti lampiran perdesnya dilampirkan apa lampirannya. Oke, lampiran masuk di sini. Lalu pengurus SK juga sama. Ini nomor SK-nya saumpama. Lalu lampiran SK juga sama, PDF-nya harus disertakan saumpama. Lalu nomor ADRT jika ada. Nomor ADRT ini dari akta notaris kalau ada, kalau nggak ada ya dikosongi, anggap aja ada, kalau nggak ada dikosongi. Nomor contoh 12 ADRT juga sama. Nomor register, ini nomor register dari kementerian. Kalau memang belum meregister dari kementerian, ada tombol tanda panah di sini. Ini karena langsung masuk ke kementerian, Kemendesa. Coba kita klik, masuk ke linknya BUMDes Kemendesa.id. Nah, di sini nanti teman-teman BUMDes yang belum tahu registernya BUMDes di Kemendesa, ini bisa di sini, tapi harus login dulu. Harus login dulu untuk gimana sih
contoh Gedong Arum, kita cek online Gedong Arum, nggak ada. Adanya gedong itu tidak ada di Bojonegoro, rata-rata di Jawa Tengah, Lampung, sama Banten kalau gedong. Jadi Gedong Arum belum register di Kemen Desa, itu bisa didetek di situ. Jadi di sini kalau belum register maka dikosongin saja. Nanti diusahakan segera meregisterkan karena itu legalitas dari pemerintah. Lalu logo BUMDes ini juga perlu kita contoh pakai logo BUMDes. Anggap saja ini contohnya BUMDes, lalu status cepat klik, lalu simpan. Nah, berarti ini berhasil menyimpan data. Oke, profile sudah clear. Setelah itu masuk ke BUMDesa. Di BUMDesa ini sudah ketemu namanya, data, nomor telepon. Nah ini kan desanya kan otomatis ya, tapi kalau ini diisi desa maka akan double munculnya, maka cukup sampai dusun atau jalan saja sama nomor rumah, nomor kantor. Lalu klik detail. Nah di detail ini tadi dari inputan tadi sudah terisi semua, ya kan, sudah terisi semua, tinggal ini diisi profil singkatnya. Nah, profil singkatnya kan sudah punya nih, tinggal copy paste saja nggak apa-apa, mulai dari aspek ini sampai dengan aspek usahanya. Oke, copy paste, masukkan di sini. Bentar. Nah ini sudah masuk semua terkait dengan tadi ya, sudah masuk semua. Oke, kalau sudah simpan. Data berhasil disimpan. Lalu ke pengurus ini kan tadi direkturnya ya, ini bisa dirubah. NIK-nya si direktur berapa NIK-nya. Ini coba saya membuat contoh. Ini direktur, ini NIK-nya, anggap saja NIK, lalu nama direkturnya tadi kan Sunarko SPD, lalu nomor teleponnya, contoh nomor teleponnya 8, apa aja nomor teleponnya. Berarti karena dia kan S1, dia siapa aja direktur, ya, tinggal alamatnya di mana. Contoh dia RT 1 RW 2 dusun Plak atau jalan juga bisa. Tupoksi kalau direktur secara umum tupoksinya apa? Jadi mengatur tata kelola manajemen usaha dan keuangan. Fotonya kalau bisa diisi fotonya, apa saja fotonya. Jadi foto ini tidak boleh lebih dari angka 2 MB kapasitasnya. Simpan. Nah, pasti kita. Oke. Maka nanti kalau sudah sign out, username-nya khusus untuk direktur harus pakai NIK. Pasportnya tetap Desa Gedong Arum. Bagaimana kalau direktur sudah purna dan digantikan oleh yang baru? Maka nanti bisa diubah di sini.
nanti yang direktur lama dinonaktifkan, diganti dengan baru, buat baru. Jadi tidak mungkin dua-duanya aktif, harus salah satu dinonaktifkan biar ada historikalnya. Ini BUMDes tahun ini sampai tahun ini adalah Pak Narto, setelah itu diganti oleh siapa. Jadi nanti kalau ada perubahan direktur diubah, dan yang lama dinonaktifkan di menu ubah. Lalu pengurus sudah ada di pengawas. Pengawas dibuat baru dulu, namanya siapa, tentu NIK-nya berapa, anggap saja ini dulu NIK-nya, nomor teleponnya juga anggap saja ini dulu, namanya siapa, Hartono seumpama, dia SMA seumpama, topoksinya koordinator pengawas, jabatannya koordinator dia. Pengawas minimal 1 maksimal 3, alamat RT RW seperti biasa diisi, pekerjaannya dia apa, karyawan sama, dia status aktif sama. Kalau ini pengawasnya diganti, status aktifnya dihilangkan, nanti juga fotonya mana terserah, pakai foto apa, fotonya dia lalu simpan. Oke, pengawas masih 1, tambahi. Contoh NIK-nya sama saja, ini nama perempuan seumpama Nurul Fitria SE, dia kebetulan S1, tupoksinya adalah mengawasi laporan keuangan, jabatannya dia anggota, alamatnya contoh RT 5 RW 1, pekerjaannya dia ibu rumah tangga sama, status aktif juga sama, foto nanti juga diisi, fotonya siapa terserah, simpan. Oh maaf, tidak bisa disimpan karena nomor teleponnya masih kosong, jadi harus diisi dulu. Setelah itu diisi lagi karena 3 pengawas, maaf saja ini NIK-nya dari 4, kita dulu nomor teleponnya juga jangan lupa karena harus wajib diisi, nama Juminten sama, dia lulusan SD bisa dimasukkan, dia mengawasi dalam aspek bisnis, jabatan dia anggota, alamat RT 2 RW 5 sama ibu rumah tangga aktif, pros juga sama. Ini kalau pros fotonya Bu Juminten diklik ya, karena saya nggak punya foto cewek jadi saya simpan dahulu. Oke, sudah. Setelah itu ke penasihat, pasti penasihat ini adalah kades sama NIK-nya berapa, nomor teleponnya berapa, lalu nama kadesnya siapa ditulis di sini, Jaludin sama, dia lulusan SMA, tupoksinya kepala penasihat, atau dia kepala desa, RT 3 RW 1 sama, kerjaan juga sama, dia kerjanya adalah kepala desa. Oke, terus fotonya mana, foto harus diupload karena belum tidak punya fotonya,
uploadnya nanti bisa. Masih proses. Oke, jaringannya trouble ya, biasa karena jaringan trouble. Jadi tadi NK kita kembali lagi karena jaringan trouble, sifatnya masih ikut server di menunggu, mungkin pakai trouble. Kita upload ulang dulu. Dia kena saya kepala desa. Nah, berhasil menyimpan. Oke, karyawan juga. Jadi selain kabupaten, ini adalah selain BUM desa dan pengurus, masih kategori BUM desa. Lalu maka karyawan ini diisi orang-orang selain direktur, contoh bendara desa, unit usaha. Yang penting kan bendara desa ya, bendara BUM desa ya, karena untuk laporan keuangan ya. Kebetulan bendara BUM desa sudah saya input, saya punya KTP-nya. Ini saya ini kan dulu, namanya dia Azahra. Lalu alamatnya mana? Ismail, pendidikan karena S1. Nomor teleponnya, tanggal lahir, bulan dulu ya dihitung. Insya Allah ini mulai kerjanya dia mulai kapan, hitung. Statusnya diaktif. Nah, ini level diisi. Kalau si Nadia ini adalah bendara BUMDes, maka ya BUMDes. Kalau ini namanya adalah di unit usaha, maka ini nanti unit usaha. Karena ini BUMDes ya tulis BUMDes. Jobdesknya adalah bendara. Simpan. Oke. Ini bendara di BUMDes. Untuk yang unit usaha bagaimana? Sama. Tapi sebelum yang unit usaha, maka harus diisi dulu unit usahanya. Sebelum membuat karyawan di unit usaha, maka unit usahanya dibentuk dulu. Nah, unit usaha apa? Seumpama di sana ada LPPD Jaya Tirta. Kategorinya dia jasa apa? Perdagangan, simpan pinjam, manufaktur atau jasa. Dan hukum sama belum ada. Alamatnya di mana, RT-nya? RT2, RT3. Jenisnya apa dia? Jenis dari usaha ini kan jasa kategorinya. Jenisnya apa? Dia usahanya dalam kategori jenis apa? Bisa IPA, bisa internet desa pasar. Kebetulan di sini adalah IPA. Status aktif, simpan dulu. Oke, setelah itu dia juga punya perdagangan, namanya adalah toko pertanian Gedong Aru. Perdagangan pada buminya belum ada, dia alamatnya di mana sama. Jenisnya adalah perdagangan saprodi pertanian. Oke, simpan. Ketika unit usaha sudah diisi semua, maka karyawan kita mengisi bendara di karyawan. Oh, no. Namanya adalah Tommy, RT 3 RW 6, pria,
dia lulusan SMA. Nah, di sini unit usaha saya dipilih. Ini Tommy ini bendara unit usaha apa? Kan tadi kan sudah diisi LPPD sama toko pertanian. Nah, contoh LPPD sama dia adalah bendara statusnya. Tinggal diisi nomor teleponnya, dia tanggal lahirnya berapa, bulan dulu, lalu mulai kerjanya kapan, seumpama ini, lalu simpan jika sudah. Ini yang Tommy untuk LPPD. Untuk yang perdagangan ya sama, isi dulu nomor ini, lalu namanya siapa, Samudin. RW 1 pria, pendidikan SMA, unitnya adalah toko pertanian. Job desk bendara, nomor telepon kita isi, tanggal lahir juga sama, anggap saja tanggal lahirnya ini, mulai kerjanya dia kapan, seumpama ini, lalu aktif statusnya sudah. Mohon maaf, nomor telepon plus insert valid. Oh ya, terlalu banyak berarti. Jadi memang nomor telepon tidak bisa diisi acak ya, harus real. Oke, ini sudah semua, tinggal kerjasama. Kerjasama ini bisa dilihat di profil BUMDes yang sudah ada. Kalau ada, kalau nggak ada ya dikosongi. Sini kerjasama apa? Di Indonesia. Contoh anggap saja ada ya. Ini adalah judulnya apa? Kerjasama dalam aliran air untuk sawah kebun. Keterangan meliputi di 2 desa, yakni Desa Dongaru dan Desa Panahan seumpama. Lampiran ini lampiran PDF, diklik dulu, harus ada. Tentu saja ini tanggal mulai perjanjian, seumpama ini dimulai tahun 2017, selesainya berarti bulan tanggal 8/1, seumpama 3 tahun 2020. Simpan. Nah, ini masih drop, masih loading, agak sabar. Jaringannya masih, mohon sabar. Nah, kalau memang terindikasi lama, kawan-kawan kalau punya punya kasus seperti ini karena mengirim data ini masih terkesan lama, maka bisa di close, diulang kembali. Itu resiko kalau sebuah online servernya bermasalah. Jadi ini coba saya close untuk mempercepat. Kita buat baru, judulnya ini yang sudah ada semua, tinggal keterangannya diisi tadi. Aliran air di mengaliri 2 desa di Desa Dongaru, Desa Panahan. Lampirannya juga diisi, anggap saja itu 10/1/2017 seumpama, berarti ini adalah 12/31/2020.
Jadi tadi memang ada kendala di sisi servernya. Nah ini kan ada dua, karena double input kan, ini bisa dipakai salah satu, mana yang bisa pakai. Oke, ini kita hapus ya yang atas ya, kita hapus karena terjadi kesalahan di uploading server. Nah ya sisa prestasi, sama prestasinya apa, kalau nggak ada ya dikosongin. Coba ini kalau ada prestasi seumpama tanggal 8 bulan 12 tanggal 18 2017 seumpama juara 3 harapan keterangan coba Bum Desa se-Jawa Timur. Nah lampirannya ini sertifikatnya apa dilampirkan. Nah ini ada, saya pakai lampiran ini harus diisi. Oke, berhasil. Oke, kalau sudah, nah ini bagi hasil. Akun bagi hasil ini adalah laba bersihnya BUMDes di ADART itu dialokasikan kemana saja. Ya pasti biasanya untuk PADes dan pembukaan modal. Oke, yang pertama adalah kita lihat dulu untuk apa saja. Ini harus menyesuaikan dengan ADART, sesuai dengan ADART nya dia di profil BUMDes. Oke, coba kita lihat di ekspor PDF nya. Nah ini dia sudah jadi, ini sudah bisa dicetak. Nah, sudah ada semua. Tinggal cetak. Ini juga nama-namanya juga sudah ada, tadi yang barusan kita input sudah ada semua. Oke, bisa di-download. Ini bisa juga bisa cetak print. Kalau print tinggal langsung print kemana, di-download juga bisa, langsung kita download, simpan di mana. Oke, kita kembali. Oke, ada ya. Ini dari sisi Bum Desa. Unit usaha juga sama. Ini sudah semua. Ada 2 unit usaha. PD, ini profilnya. Ini juga sama. Ini juga ini profilnya. Detail usaha di masing-masing unit usaha. Ini dulu untuk cara menginput profil Bum Desa dengan akun direktur. Nanti kalau untuk transaksi laporan keuangan tidak bisa, laporan keuangan nanti diinput oleh direktur, tidak bisa, ini tidak boleh. Kayak transaksi kas masuk, transaksi kas masuk, ini tidak bisa diinput oleh direktur, harus diinput oleh bendahara. Tapi direktur bisa melihat neraca BUMDes, dia bisa melihat, tapi tidak bisa mengedit transaksi-transaksi yang sudah ada. Jadi harus disesuaikan dengan jobdesk di ADART. Oke, nanti kita ketemu di sesi berikutnya untuk bagaimana tata cara inputting laporan keuangan oleh bendahara Bum Desa dan bendahara unit. Sekian, terima kasih.